Assalamualaikum anak-anakku kelas 5. Berjumpa lagi dengan Bu Mimin. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu diberi kemudahan dalam belajar kalian. Anak-anak, kali ini kita akan bersama-sama belajar materi tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengelola makanan, pembelajaran 1, yaitu materi kelas 5. Sebelum masuk materi, saya bacakan dulu tujuan belajar kali ini, agar kalian tahu manfaat apa yang kalian dapatkan setelah menyaksikan tayangan ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu dengan mengamati gambar iklan yang disajikan, siswa dapat mengidentifikasi kata kunci pada iklan media cetak dengan benar. Yang kedua yaitu dengan mengamati video yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi dan menjelaskan organ pencernaan hewan dan fungsinya. Gambar apa ini anak-anak? Apa yang bisa kalian lihat pada gambar? Iya, ada sayuran, ada buah-buahan, ikan, telur, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh-contoh makanan yang sehat. Jadi, kita harus makan makanan yang sehat setiap hari supaya badan kita selalu sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Pada gambar berikut ini tertulis apa anak-anak? Mau sehat, konsumsi sayur dan buah setiap hari. Gambarnya menarik tidak? Tulisannya mudah dipahami atau tidak? Tulisannya tentang apa? Betul, tentang mengajak kita agar mengkonsumsi atau makan sayur dan buah setiap hari agar badan kita selalu sehat. Apakah kalian tertarik melihat gambar ini? Ini adalah salah satu contoh iklan tentang makanan sehat. Apa itu iklan? Ada yang tahu? Berikut adalah pengertian dari iklan. Iklan adalah segala bentuk pesan promosi seperti barang, jasa, produk jadi, dan ide yang disampaikan melalui media. Contohnya di media cetak seperti koran, tabloid, majalah, dan di media elektronik contohnya di radio dan televisi. Adapun tujuan iklan yaitu untuk membujuk atau mendorong masyarakat sehingga menjadi tertarik menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Seperti pada gambar iklan tadi, jadi setelah melihat iklan tadi, kita diharapkan terdorong atau tertarik agar mau memakan buah dan sayur setiap hari. Nah, dalam sebuah iklan itu terdapat kata kunci. Apa itu kata kunci? Kata kunci adalah kata atau ungkapan yang mewakili kalimat yang telah disebutkan. Jadi bisa dibilang kata kunci itu adalah kata inti dari sebuah iklan. Nah, ini dia ciri-ciri dari kata kunci. Yang pertama, terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk frasa kata. Yang kedua yaitu mengandung kata yang unik yang terdapat pada iklan. Dan yang ketiga mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik atau konsep atau informasi dari sebuah iklan. Nah, sekarang coba tebak kata kunci yang terdapat pada iklan berikut ini. Hayo, apa kira-kira kata kuncinya? Betul sekali, yaitu makanan sehat dan bergizi. Mudah kan menentukan kata kunci dalam sebuah iklan? Sebelum lanjut ke materi berikutnya,
Sekarang coba kalian cari kata kunci yang ada dalam kalimat iklan berikut ini. Tuliskan jawaban kalian pada kolom komentar ya. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Perhatikan tayangan berikut ini. Apa yang sedang kalian lihat? Pintar, sapi sedang memakan rumput. Sapi adalah hewan pemakan rumput atau biasa disebut dengan herbivora. Agar sapi menghasilkan daging dan susu yang enak, maka dia harus makan makanan yang sehat juga seperti manusia. Perhatikan cara makan sapi berikut ini. Kalian bisa melihat proses masuknya makanan pada sapi ini. Loh, kok makanannya berputar-putar dari mulut ke mulut lagi, ke perut lagi? Kok bisa ya? Inilah kenapa sapi adalah salah satu hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Yap, sapi merupakan salah satu hewan ruminansia atau biasa disebut hewan memamah biak yang dapat mengunyah makanan 2 kali sebelum akhirnya dicerna tubuh dan diubah menjadi energi. Hewan ruminansia merupakan hewan pemamah biak pemakan tumbuhan atau herbivora. Sistem pencernaan pada hewan ruminansia lebih unik dibandingkan dengan manusia. Hewan ruminansia dapat mengunyah atau memamah makanannya melalui 2 fase. Fase pertama terjadi pada saat awal makanan masuk. Makanan hanya dikunyah sebentar dan masih dalam tekstur yang kasar. Selanjutnya, makanan akan disimpan di dalam rumen lambung. Fase kedua, yaitu ketika rumen sudah penuh, hewan ruminansia akan mengeluarkan makanan yang dikunyahnya tadi untuk dikunyah kembali hingga teksturnya lebih halus. Kemudian makanan akan masuk ke dalam lambung lagi. Apa saja organ-organ yang berperan dalam mencerna makanan di dalam tubuh hewan ruminansia? Simak penjelasan Bu Mimin ya. Sebelum masuk materi, saya bacakan dulu tujuan belajar kali ini, agar kalian tahu manfaat apa yang kalian dapatkan setelah menyaksikan tayangan ini. Yang pertama adalah rongga mulut. Rongga mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Rahang hewan ruminansia dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan. Selanjutnya yaitu esofagus atau kerongkongan. Esofagus berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Makanan hanya melewati esofagus tanpa melalui proses apapun. Hal ini karena kerongkongan ruminansia umumnya sangat pendek, sekitar 5 cm, tetapi mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan. Selanjutnya yaitu lambung. Makanan yang telah melewati esofagus kemudian akan menuju lambung. Proses pencernaan pada lambung yang pertama untuk menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali.
Selain itu, lambung berfungsi dalam proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurai selulosa. Selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Sari-sari makanan yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Dan yang terakhir adalah anus. Setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus, sisa proses penyerapan akan dibawa menuju anus. Sisa ampas makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Nah, seperti itulah proses pencernaan pada hewan ruminansia. Sekarang kalian sudah paham kan? Sekarang kita akan bahas bersama bagian-bagian lambung hewan ruminansia berikut ini. Terdapat 4 jenis lambung pada hewan ruminansia, yaitu yang pertama yaitu rumen atau perut besar, yaitu tempat penyimpanan sementara makanan yang sudah ditelan dan membantu menguraikan makanan. Yang kedua yaitu retikulum atau perut jala. Di sini adalah tempat mencampur makanan hingga menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau bolus. Setelah itu, makanan akan didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamah yang kedua hingga teksturnya lebih halus. Yang ketiga adalah omasum atau perut jala. Fungsi dari omasum yaitu membantu proses penghalusan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh kelenjar enzim dan mengurangi kadar air. Dan yang keempat adalah abomasum atau perut masam. Fungsi dari abomasum yaitu mencerna gumpalan makanan melalui enzim dan asam klorida dan sebagai desinfektan bagi bakteri jahat yang masuk bersama makanan. Tuliskan jawaban kalian pada kolom komentar ya. Awalnya makanan masuk melalui mulut, kemudian ke kerongkongan, lanjut ke perut besar atau rumen, kemudian masuk ke perut jala atau retikulum, kemudian dikembalikan lagi ke mulut. Setelah itu masuk ke perut besar lagi atau rumen, kemudian masuk ke perut jala atau retikulum, kemudian masuk ke perut kitab atau omasum, kemudian lanjut lagi masuk ke perut masam atau abomasum, kemudian masuk ke usus halus, kemudian ke anus untuk membuang sisa-sisa makanan. Seperti pada gambar iklan tadi, jadi setelah melihat iklan tadi, kita diharapkan terdorong atau tertarik agar mau memakan buah dan sayur setiap hari. Tuliskan juga fungsi dari masing-masing organ pencernaan tersebut. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Tunggu video-video berikutnya ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Selamat belajar dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.